Halo, selamat datang di podcast saya. Saya Rinta Malo. Di sini sudah ada teman saya yang mendampingi saya untuk bersama-sama mendiskusikan tentang inovasi teknologi dalam pendidikan menurut sudut pandang mahasiswa. Mungkin pertama-tama saudara bisa memperkenalkan diri. Ya, jadi perkenalkan, nama saya Sandri Lembati, biasa disapa Sandri. Ya, Sandri sekarang sebagai mahasiswa mempunyai kesibukan keseharian itu seperti apa? Sekarang saya sebagai mahasiswa memiliki kesibukan mengerjakan tugas akhir, yaitu skripsi. Berarti karena sudah mempunyai kesibukan mengerjakan tugas akhir, sekarang itu Sandri semester 8 ya? Ya, betul. Keseharian Sandri itu mengerjakan tugas akhir pasti banyak sangat lelah, punya seperti beban begitu ya saat mengerjakan tugas ini. Ya, betul sekali. Sandri berkuliah di Universitas Kristen Indrawacana Sumba ya. Di Universitas Kristen itu Sandri mengambil jurusan apa? Saya mengambil jurusan teknik informatika. Sandri mengambil jurusan informatika ya. Berarti Sandri itu mengambil jurusan informatika. Dalam jurusan informatika itu adalah sebagai sekarang kan inovasi teknologi telah membawa perubahan besar dalam cara kita belajar ya. Apalagi Sandri ini sebagai mahasiswa teknik informatika. Bagaimana Sandri memanfaatkan inovasi ini untuk meningkatkan pengalaman belajar? Ya, jadi pengalaman belajar saya sehari-hari ya. Saya itu jadikan pengalaman belajar saya itu contohnya belajar mencari sesuatu tuh contohnya di komputer yang bisa kita pakai sehari-hari, contohnya itu juga ini pengalaman belajar yang saya pakai dan sehari-hari itu menggunakan Google Classroom. Jadi di situ kita bisa mengirim tugas atau melihat suruhan dari dosen untuk mengerjakan tugas yang diberikan. Dalam inovasi teknologi pendidikan saat ini mungkin banyak sekali mengeksplorasi berbagai alat platform digital ya untuk memperkaya pengalaman belajar, pengalaman belajar Sandri begitu sebagai mahasiswa. Contohnya banyakkan penggunaan AI dalam pembelajaran adaptif, platform atau pembelajaran yang interaktif. Inovasi ini banyak menawarkan cara yang interaktif dan menyenangkan bagi mahasiswa gitu untuk mempelajari banyak materi. Bagaimana dapat membantu Sandri itu memahami konsep-konsep yang sulit dalam belajar sebagai mahasiswa? Contohnya dalam sehari-hari itu saya menggunakan ChatGPT untuk mencari jawaban dari soal-soal yang diberikan dosen atau tugas yang memang kita harus belajar lebih luas lagi ini dari sosmed yang ada atau yang sedang berkembang saat ini, sehingga kita dapat lebih memahami lagi
kita bisa belajar sebelum kita mendapatkan materi dari dosen yang ampu mata kuliah yang diberikan tugas kepada kami mahasiswa. Ya, Sandri, mungkin banyak menggunakan seperti itu ya. Bagaimana pengalaman Sandri itu dalam menggunakan platform-platform ini? Apa keuntungan utama dan tantangan yang Sandri temui dalam menggunakan itu? Ya, contohnya kalau keuntungan dari contohnya ini dari aplikasi atau aplikasi yang lain, kita dapat mengetahui atau kita dapat belajar lebih dalam lagi terkait AI atau platform dari jadi keuntungannya kita dapat lebih simpel lagi atau lebih efisien ketika kita mencari sebuah jawaban atau mencari apa arti atau fungsi dari soal atau pembahasan yang diberikan oleh dosen kepada mahasiswa. Kalau semacam kerugian atau yang dapat menghambat tantangan dari kita mencari jawaban atau jawaban dari apa yang kita kerjakan, mungkin di saat kita menggunakan smartphone, mungkin jaringannya tidak stabil, mungkin jadi kita tidak cepat atau mengetahui jawaban apa yang kita cari karena mungkin handphone yang kita gunakan itu penyimpanannya penuh, jadi jaringannya mungkin agak tidak konsisten. Jadi dalam penggunaan aplikasinya begitu mungkin ada sedikit kendala dari jaringan, itu membuat kita juga dalam penggunaan aplikasi kadang tidak baik. Jadi itu mungkin salah satu tantangan begitu yang dapat kita. Oke. Nah, saat ini kan teknologi telah memungkinkan pengembangan sistem pembelajaran yang dapat menyesuaikan individu kita dengan kebutuhan individu kita, kemampuan mahasiswa. Apa pendapat Sandri tentang pembelajaran ini? Apakah merasa sistem ini efektif dalam membantu Sandri belajar? Ya, jadi saat ini saya kan mahasiswa akhir, jadi aplikasi atau AI yang digunakan ini sangat bermanfaat bagi saya untuk mengerjakan tugas akhir atau skripsi, karena dalam aplikasi atau contohnya laptop yang RAM-nya lebih besar, itu dapat sekali membantu karena kita mengerjakan skripsi itu bukan cuma 1 hari, tapi ya sampai berbulan-bulan sampai kita tuh merasa terbantu oleh aplikasi atau teknologi yang kita gunakan. Contohnya tadi itu laptop, kan ada laptop yang RAM-nya lebih kecil dari dan juga masih ada yang lebih besar lagi. Jadi kenyamanan cuman untuk mengerjakan skripsi ya cari yang lebih baik. Ya, berarti dalam
teknologi yang memungkinkan pengembangan ini, Sandri merasa menggunakan aplikasi-aplikasi itu merasa sistemnya ini efektif ya. Ya, sangat efektif dan sangat membantu sekali. Contohnya saya sebagai mahasiswa akhir itu sangat membantu sekali untuk mengerjakan tugas akhir. Oke. Inovasi teknologi ini sekarang kan telah membuka pintu bagi kemungkinan baru dalam pendidikan ya. Dan sebagai mahasiswa, Sandri itu pasti memiliki kesempatan untuk mengambil manfaat maksimal dari perkembangan teknologi yang sangat pesat saat ini. Juga dapat melangkah maju menuju pendidikan yang lebih inklusif, interaktif, dan efektif saat ini. Jadi inovasi teknologi dalam pendidikan ini saat ini kan sudah semakin pesat, semakin mungkin kita bisa mengeksplorasi berbagai alat ya, platform digital, berbagai alat yang memperkaya pengalaman belajarnya Sandri saat ini. Ya, jadi baik, tadi kita kan sudah membahas tentang inovasi teknologi dalam pendidikan dari sudut pandang sebagai mahasiswa. Sekarang kan mau bertanya, Sandri sekarang kan mahasiswa semester akhir dari teknik informatika. Setelah lulus nanti Sandri bercita-cita mau menjadi apa? Jadi cita-cita saya setelah lulus nanti saya ingin bekerja di bank. Sandri ini karena di jurusan teknik informatika itu banyak sekali peluang pekerjaan. Ya, betul. Ya, sekarang Sandri sudah berumur berapa? Saya sekarang masuk umur 20 tahun. Sandri itu dalam keluarga, Sandri itu mempunyai beberapa orang saudara. 4 bersaudara, 2 cewek, 2 cowok. Dalam inovasi teknologi yang telah berkembang pesat sekarang, mungkin Sandri mempunyai solusi atau cara. Ya, jadi solusi yang dapat saya berikan, mungkin yang pertama mahasiswa dapat memanfaatkan perpustakaan digital, di mana perpustakaan digital banyak tersedia di berbagai universitas, misalnya jurnal, e-book, dan sumber daya akademis lainnya. Dengan menggunakan sumber daya ini dapat membantu mahasiswa terupdate dengan penelitian dan perkembangan terbaru. Dan yang berikutnya, mahasiswa dapat memanfaatkan alat dan aplikasi pembelajaran yang ada seperti ruang guru, ataupun mahasiswa dapat memanfaatkan Google dan AI dalam mengelola studi dan meningkatkan efisiensi belajar. Mungkin cuma itu saja solusi dari saya sebagai mahasiswa. Terima kasih Sandri. Mungkin solusi ini dapat bermanfaat bagi Sandri ke depannya. Ini jadi baik. Semoga apa yang kita sudah bahas saat ini dapat bermanfaat bagi adik-adik kita yang masih mau berkuliah mengambil jurusan teknik informatika. Mungkin ini saja yang dapat kita bahas. Sekian dan terima kasih.